Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan kabarnya baik, selalu sehat dan selalu dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian yang bahagia, mudah-mudahan ini kita bahagia semua ya, walaupun dalam keadaan masih pandemi, tapi mudah-mudahan kita selalu sehat. Kita selalu berdoa mudah-mudahan sehat ya sahabat ya. Oke, pada video kali ini sahabat-sahabat sekalian, saya akan mengulas video yang kemarin, yaitu mengingatkan kembali bahwa kita ini masih keterampilan membaca efektif. Temanya tentang bagaimana sih kita sebagai manusia yang harus terus belajar, terus menggali pengetahuan. Karena video ini juga bahwa saya bukan mengajari, maaf, bukan menggurui, tapi ini adalah suatu kegiatan belajar dan terus belajar dengan prinsip lifelong education, itu sahabat-sahabat ya. Jadi ayo kita belajar bersama, memahami bersama melalui video yang saya buat ini. Ayo kita pahami bersama. Kalau toh ini pun salah, mudah-mudahan salahnya saya ini ada hikmahnya buat saya untuk lebih meningkatkan belajarnya. Dan sahabat-sahabat, ayo sekali lagi, ayo kita belajar bersama. Oke sahabat, dalam teknik kemarin saya sudah sampaikan teknik membaca efektif itu ada 3. Video yang sudah saya sampaikan itu teknik SQ3R ya. Untuk kali ini sahabat-sahabat sekalian, kita akan belajar, atau saya ini akan belajar tentang teknik membaca skimming. Teknik membaca skimming. Teknik membaca skimming itu bagaimana sih sahabat-sahabat? Jadi melakukan pembacaan sebuah buku dengan cepat dan melompat-lompat. Pembacaan cepat dengan melompat-lompat. Jadi bacaan itu kita baca tapi dengan kita melompat-lompat. Melompat-lompatnya bagaimana sahabat-sahabat? Itu mencari pokok-pokok pikiran dari sebuah paragraf-paragraf gitu, atau dari sebuah sub-sub pokok bahasan. Jadi kita mencari dengan melompat-lompat. Makanya disebut melakukan skimming itu melakukan suatu proses membaca dengan cepat dan melompat-lompat. Itu sahabat-sahabat. Jadi kita ini dalam skimming kita membaca itu judul lagi, sub pokok bahasan, sub pokok bahasan gitu kan, atau bab, subbab. Itu yang kita lakukan di dalam membaca teknik skimming. Terus dalam setiap bab itu nanti kita mencari kesimpulan. Apalagi dalam buku itu misalnya dalam buku itu ada, biasanya kan buku itu bermacam-macam tergantung daripada yang menulis ya, yang menulis. Kalau si penulis itu dalam bukunya pada saat di bab akhir itu biasanya ada kesimpulan, ada rangkuman gitu kan. Dalam skimming itu yang dikejar, rangkumannya yang dikejar dalam skimming, dalam teknik skimming itu. Jadi rangkumannya itu kita sangat kita dahulukan. Setelah awal kita buka, langsung kita mengejar ke rangkuman gitu sahabat. Dengan skimming ini jelas kita memiliki fungsi sahabat.
Artinya kita ini kan jelas membuat melakukan sebuah teknik membaca ini kan apa ada yang diharapkan lebih cepat, lebih ngerti, lebih paham. Karena dengan fungsi skimming itu jelas akan, karena kita cepat ya, kita mengambil pokok-pokoknya akan mendapatkan sebuah ide. Jadi ada sebuah ide yang kita diharapkan diperoleh tuh dengan membaca teknik skimming ini. Jadi terus gini sahabat-sahabat, dalam kita membaca teknik skimming itu bisa dikatakan kita berhasil nih sahabat-sahabat. Kita berhasil belajar atau maaf teknik membaca skimming dikatakan berhasil apabila kita dalam membaca itu menghasilkan topik-topik utama dari sebuah pemikiran pada bacaan tersebut, itu sahabat. Dan juga selain pada mendapatkan ide pokok, kita mampu mendapatkan sebuah isi buku secara keseluruhan, walaupun itu belum kita pahami semua gitu. Artinya dengan kita membaca, karena kita kan membacanya cepat, melompat-lompat gitu ya, artinya pada sub-sub ada, apalagi yang ada rangkumannya itu lebih, oh ini lebih dipahami, ternyata isi bukunya itu tentang ini, tentang A, tentang B, tentang C. Jadi itu akan lebih cepat untuk diketahui dari pokok pikiran sebuah buku tersebut. Begitu sahabat-sahabat. Terus dengan membaca skimming itu kita sudah melakukan kegiatannya dengan proses analisis, dengan proses analisis, dengan proses bertanya, membandingkan, terus kita bisa dalam proses kesimpulan gitu. Ini skimming tuh dengan cepat. Jadi misalnya itu, apalagi kalau dalam sebuah bukunya sudah ada udah ada rangkuman-rangkuman, itu akan lebih kita baca rangkuman, kita baca rangkuman, kita baca rangkuman, kita baca rangkuman. Nah, dalam satu buku biarpun tebal itu sudah kita peroleh nantinya, sehingga kita akan mudah menyimpulkan, dari sebuah buku tersebut gitu. Terus apakah membaca skimming ini kita tidak penting untuk menganalisis? Sangat penting sahabat-sahabat. Ini perlu kita mau berargumen, mau bertanya, mau menganalisis, mau belajar menyimpulkan dari sebuah tema atau pokok-pokok pikiran tersebut. Karena apa? Jadi ini perlu melibatkan sebuah indera kita semua, supaya kita dalam membaca skimming ini tidak hanya melibatkan kita mata terus konsentrasi gitu, tidak, semuanya, semua indera yang ada di kita ini, otak kita, pandangan kita, terus jadi ini sahabat, otak kita, pandangan mata kita, ini konsentrasi kita ini benar-benar harus fokus. Karena apa? Kita ini dalam membaca skimming karena dengan cepat, jadi harus bisa memasukkan dalam rasa pun kita harus bawa, otak kita, pikiran kita, dan rasa pun harus dibawa kita ke alam bacaan itu gitu. Seperti kita membaca sebuah
Buku itu tentang cerita misalnya sejarah perjuangan bangsa misal. Jadi kita ini atau pendidikan moral atau pendidikan karakter. Jadi kita ini seolah-olah jadi bagaimana sih masuk hati kita menjadi masuk di dalam sebuah bacaan. Itu yang perlu kita pahami di dalam membaca skimming itu. Terus ini saya sahabat-sahabat ada bagian-bagian penting seperti tadi juga sudah ulas di depan, cuman akan lebih rinci lagi sahabat-sahabat. Ini saya sampaikan bagian-bagian yang perlu kita pahami dalam teknik membaca skimming. Jadi gini, ada beberapa yang harus kita lakukan dalam membaca skimming itu. Tekniknya, teknik membaca skimming yang pertama itu baca cover. Sama seperti SQ3R, cuman itu kan ada tingkatannya ya. Membaca cover, karena apa kok bisa kita baca cover? Biasanya dalam cover itu kan menjelaskan tema besar dari sebuah bukunya. Jadi ada buku itu biasanya di dalam cover itu sudah dijelaskan tentang isi dari sebuah bacaan tersebut atau isi dari sebuah buku tersebut. Itu cover itu biasanya seperti itu. Nah, jadi itu sahabat-sahabat ya. Kemudian yang kedua, bagian yang penting perlu diperhatikan dalam membaca skimming itu baca kata pengantar. Baca kata pengantar. Kadang-kadang kita ini seolah-olah nggak penting kata pengantar tersebut. Seolah-olah kan begitu. Padahal sahabat-sahabat, seorang penulis itu menulis sebuah kata pengantar itu merupakan garis besar dari sebuah buku. Misalnya kita ini pengantar buku itu filsafat misalnya, filsafat ilmu, filsafat logika, atau kewirausahaan, atau apa saja lah, atau dalam sebuah majalah, atau dalam kan ada itu ringkasan redaksinya seperti itu. Jadi pengantar itu jangan dianggap sepele gitu, jangan dianggap tidak penting, kita lewat aja lah pengantar mah gitu. Jangan sahabat-sahabat. Nah, ini dalam teknik membaca efektif dengan skimming itu wajib kita lalui. Baca itu yang namanya kata pengantar. Karena tadi saya sudah sampaikan, pengantar itu adalah bagian besar dari sebuah buku atau bacaan. Itu sahabat-sahabat. Karena dengan tadi telah saya sampaikan bahwa gambaran besar, karena si penulis itu nih menyajikannya bahwa dalam pengantar ini, buku ini tentang ini, membahasnya tentang ini, dan lain sebagainya lah sahabat-sahabat. Jadi intinya kita ini kata pengantar wajib kita baca dalam sebuah buku, karena kita untuk mengeluarkan minat dan tidaknya juga. Kalau kita sudah membaca pengantar, ini tidak cocok nih, ini cocok nih buat kita nih. Wah, gitu kan. Oke sahabat-sahabat, kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam bagian-bagian kita teknik membaca skimming, yaitu daftar isi. Daftar isi itu termasuk bagian penting yang perlu kita baca.
daftar isi kan kadang-kadang kita eh, daftar isi mah nanti kita baca langsung ke bab satu misalnya itu, atau bagian satu, atau pokok bahasan pertama. Ya tidak seperti itu. Dalam skimming itu daftar isi wajib kita baca. Jadi jangan sampai kita langsung melompat ke bab-bab yang kita misalnya ingin dibaca. Karena apa? Daftar isi itu kan ringkasan dari sebuah bab. Bab satu misalnya judulnya tentang manfaat sebuah air kelapa misalnya. Jadi itu kan jadi di daftar isi manfaat sebuah air kelapa. Jadi nanti itu, oh ini saya akan bisa mengecek isinya halaman berapa, dan ini kita kan akan mudah memahaminya. Makanya dalam daftar isi itu kita wajib dibaca. Dan misalkan kita dalam buku tersebut ada bab-bab yang sudah kita pahami misalkan, ya kita lewat nantinya kan. Misalnya ini sudah paham nih tentang sebuah masalah manfaat air kelapa misalnya. Jadi kita lewat saja gitu. Jadi dibacanya sekilas saja karena kita sudah paham, hanya untuk mengingatkan aja gitu. Kan gitu akan mudah menggali kita. Terus keempat, baca judul bab, subjudul, dan heading. Jadi selain daripada daftar isi, dalam skimming pun kita wajib membaca bagian judul, subjudul, ada misalnya ada grafik, ada table, atau keterangan-keterangan yang sifatnya itu tidak ada dalam bacaan, itu kita buka, lihat. Itu sahabat-sahabat ya. Jadi yang keempat begitu. Jadi boleh dikatakan dalam membaca skimming ini ada 4 bagian penting yang perlu dilakukan sebelum membaca. Jadi ada covernya, ada baca kitab pengantarnya, baca daftar isinya, baca judul, subjudul, grafik, table, itu sementara baca itu. Kita tidak perlu banyak-banyak waktu membuang untuk melihat dari mulai cover, kata pengantar, daftar isi, judul, subjudul. Itu paling 1 sampai 2 detik, atau ya lihat-lihat aja lah sekilas. Itu supaya itu kan sebagai dalam rangka untuk motivasi untuk mau membaca, atau ini suka atau tidak gitu. Itu sahabat-sahabat ya dalam teknik membaca skimming. Terus di dalam teknik membaca skimming, sebelum kita lakukan membaca keseluruhan, jadi ini yang diharapkan dalam skimming ini perlu butuh konsentrasi. Karena apa? Jadi kan kita sudah hanya covernya saja, hanya pengantarnya saja, daftar isinya saja, sub, pokok, bahasan ya. Jadi kita perlu melakukan apa itu istilahnya ya, mengulang bacaan tersebut dengan berulang-ulang gitu, supaya pahami dulu itu aja dulu, pahami dulu dari awal, supaya konteks atau konteks bahan bacaan yang ada di buku itu kita pahami. Makanya kita mengulang-ulang dari tadi yang 4
bagian penting itu. Oke sahabat-sahabat, jadi dalam lanjutan video ini tentang membaca teknik membaca skimming, saya mungkin sudah cukup. Kesimpulannya bahwa teknik membaca skimming itu adalah suatu teknik dengan membaca cepat, melompat-lompat dengan bagian-bagian penting yang perlu dipahami, cover atau judul, kemudian kata pengantar, daftar isi, dan kita melompat ke judul, subjudul, atau ke grafik, ke table, itu sahabat-sahabat. Jadi 4 bagian penting dalam membaca skimming. Jadi ini kita sudah masuk ke part 5 atau bagian 5 dalam tema keterampilan membaca efektif. Part 5 video ini merupakan part 5. Nanti kelanjutan dari video ini yaitu teknik membaca scanning. Harapan saya semoga saya mendapatkan kemudahan untuk memahaminya, dan doa itu dan buat sahabat-sahabat semua. Artinya kita sebagai orang yang perlu disadar, perlu kita evaluasi diri ya. Saya ini sedang evaluasi diri, merefleksi bahwa kegiatan untuk belajar itu tidak terbatas. Kita terus belajar dan belajar. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat sekali lagi untuk diri saya, dan mudah-mudahan manfaat juga untuk para sahabat yang mau menyimaknya, mau memahami, belajar bersama dengan menggali pengetahuan ini. Selanjutnya tidak lupa saya mengharapkan kepada sahabat-sahabat, jadi subscribe-nya, like-nya, komennya, tekan loncengnya, bagikan itu, jangan lupa bagikan teman-teman. Barangkali sahabat-sahabat yang lain punya ingin tahu, dan dengan subscribe tentunya sahabat-sahabat langsung ada info baru atau update dari saya, yang video saya upload itu langsung masuk. Harapan saya mudah-mudahan saya membuat video ini selalu diberikan kekuatan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.